selamat datang di channel saya. Oke, ini adalah video pertama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Kenapa sih pengertian akuntansi itu harus banget dibikin videonya atau dijelaskan? Karena dengan kita memahami, ingat memahami pengertian akuntansi, maka kita akan dengan mudahnya membuat laporan keuangan. Karena di pengertian akuntansi inilah kita bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Oke, langsung saja. Jika kalian search itu ke Google, maka pengertian akuntansi amatlah banyak. Di sini saya akan jelaskan pengertian akuntansi menurut dua ini aja. Yang pertama itu menurut American Accounting Association, mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi bagi pihak-pihak yang di luar akuntansi untuk pengambilan keputusan yang jelas dan tegas. Yang kedua adalah penelitian akuntansi menurut American Institute of Scientific Public Accounting, mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran yang tepat dan disatukan dalam satuan mata uang. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadiannya setidak-tidaknya harus bersifat finansial, serta penafsiran hasil-hasilnya. Maka dari itu, dari dua penelitian itu dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, serta pelaporan informasi ekonomi yang digunakan oleh pihak-pihak di luar akuntansi dalam satuan mata uang. Oke. Dari penelitian itu terdapat 6 poin penting. Yang pertama itu ada pengidentifikasian. Yang kedua itu ada pengukuran. Yang ketiga ada pencatatan. Yang keempat itu ada penggolongan. Yang kelima itu ada pengikhtisaran. Dan yang keenam itu ada pelaporan. Oke. Dari 6 poin ini kita bisa mengetahui nih apa saja siklus akuntansi. Oke, kita pecah lagi dari pengidentifikasian. Apa sih pengidentifikasian itu? Pengidentifikasian adalah suatu proses kita mengidentifikasikan atau menganalisis suatu kejadian. Apakah kejadian ini termasuk kejadian ekonomi atau bukan? Nah, di sini tugas kita itu untuk memilih atau memilah sebuah transaksi-transaksi yang terjadi. Apakah transaksi itu transaksi ekonomi atau bukan? Yang kita pilih adalah transaksi ekonomi, karena kita akan menghitung laporan keuangan. Jadi, istilah lain dari pengidentifikasian itu merupakan transaksi. Yang kedua itu ada pengukuran. Pengukuran ini dari transaksi yang kita dapatkan tadi itu harus diukur dalam satuan mata uang. Kenapa? Ya karena kita sebagai akuntan itu harus mendapatkan laporan keuangan. Ini merupakan tujuan dari akuntansi, menghasilkan laporan keuangan. Nah, dari transaksi tadi, kita itu harus ada bukti transaksi, harus dibuatkan bukti transaksi. Apabila dari transaksi tersebut tidak ada bukti transaksinya, maka itu juga tidak dapat kita masukkan sebagai kategori sebuah transaksi ekonomi. Maka dari itu, pengukuran merupakan dengan kata lain disebut juga dengan bukti transaksi. Dan yang ketiga itu ada pencatatan. Pencatatan dalam akuntansi itu hanya ada satu, yaitu jurnal, pecah menjadi dua. Jurnal untuk perusahaan jasa sama jurnal untuk perusahaan dagang. Dan ada satu lagi di perusahaan manufaktur. Nah, untuk jurnal perusahaan jasa itu hanya menggunakan satu jurnal, yaitu jurnal umum. Jadi setiap semua transaksi yang terjadi itu dimasukkan ke satu jurnal saja. Walaupun transaksi itu berupa penjualan, pembelian, tapi biasanya itu kalau perusahaan jasa itu tidak ada penjualan pembelian, hanya ada seperti piutang, utang, aset, kas, dan lain sebagainya. Dan untuk perusahaan dagang itu memiliki jurnal khusus.
Jurnal khusus ini terbagi menjadi satu, jurnal pembelian, kedua, jurnal penjualan, ketiga, jurnal kas masuk atau penerimaan kas, keempat itu jurnal pengeluaran kas atau kas keluar, dan yang kelima ini jurnal umum. Pertama itu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini merupakan mencatat semua transaksi jurnal pembelian. Ingat, yang bersifat kredit. Pembelian kredit. Setiap pembelian kredit itu dimasukkan ke jurnal pembelian. Apabila pembelian kita dalam bentuk tunai, maka jurnal itu masuk ke dalam jurnal kas keluar. Bukan hanya itu saja, apabila kita membayar beban listrik, telepon, ataupun beban sewa, itu juga masuk ke kas keluar, pengeluaran kas. Kedua itu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini mencatat semua transaksi yang kita lakukan penjualan toko itu dalam keadaan kredit. Ingat, penjualan secara kredit itu dimasukkan ke jurnal penjualan. Apabila kita melakukan penjualan secara tunai, maka kita harus masukkan transaksi itu ke jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Terus untuk jurnal umum itu berisi transaksi retur, misal retur pembelian, retur penjualan, semua retur itu dimasukkan ke jurnal umum. Baik, selanjutnya itu ada penggolongan. Penggolongan ini merupakan menggolongkan semua transaksi-transaksi yang telah kita masukkan ke jurnal tadi. Itu dibuat kolom tersendiri, adalah kolom satu persatu nama akun. Karena di akuntansi kan terdapat berbagai macam nama-nama akun. Nanti kita pelajari juga itu ke next video. Nah, untuk penggolongan ini kita masukkan setiap akun-akun itu ke kolomnya tersendiri. Jadi itulah disebut dengan penggolongan. Maka dari itu, nama lain dari penggolongan ini adalah posting ke buku besar. Dan yang selanjutnya itu ada pengikhtisaran. Pengikhtisaran ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Dipecah lagi. Pengikhtisaran ini yang pertama itu membuat neraca saldo. Yang kedua itu membuat ayat jurnal penyesuaian, dan yang ketiga itu membuat neraca lajur atau worksheet atau juga disebut kertas kerja. Setelah membuat neraca lajur, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pelaporan. Maka dari itu pelaporan ini disebut dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dalam akuntansi itu terdapat 5. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang 5 catatan atas laporan keuangan. Oke, dari 6 poin pengertian akuntansi itu terdapat semua tuh. Iya. Oke guys, handphoneku tadi mati. Lanjut saja ya. Ini merupakan siklus akuntansi, yang mana poin-poin dalam siklus akuntansi ini sudah kita bahas di penjelasan tadi. Oke, hanya saja di sini ada penambahan, yaitu jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, serta jurnal pembalik. Gimana nih guys? Penting kan memahami pengertian akuntansi? Sekian guys video dari saya. Don't forget to subscribe ya. Oke, hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Thanks for watching.